Marketer, saya sekarang ada di kantor Pegi-Pegi. Kita akan keliling kantor ini sekaligus ngobrol banyak tentang traveling di Indonesia. Inilah Back to Office. Marketer, saya sekarang sudah bersama Mbak Melani. Makasih banyak udah welcome kita ke kantor Pegi-Pegi. Ya, sama-sama Mas Iwan. Kita ada di mana ya sekarang ya? Sekarang kita berada di salah satu lounge yang ada di lokasi kantornya Pegi-Pegi, di mana kita di satu lantai ini kita memiliki berbagai area lounge. Kayaknya oranye semua, merah, kuning, mirip logonya gitu ya tone-nya kira-kira. Iya, betul banget. Kalau dilihat kalau kita keliling-keliling. Betul. Sama ada tulisan ini yang saya curious banget gitu waktu baca. Ya. Ini apa sih sebetulnya, culture kah atau? Ya. Oke, jadi Pegi-Pegi 5 Essentials ini adalah core values dari kita di sini di Pegi-Pegi, di mana kita sebagai company ingin menerapkan dan menciptakan budaya yang menjalankan atau menerapkan 5 Essentials ini, gitu. I see. Ini salah satunya mungkin yang saya ingin tanyakan. Ya. Yang pertama itu mungkin bisa di-elaborate sedikit. Oke, jadi di core values kita yang pertama yaitu make it happen, make it sustain. Di sini kita mendiskusikan dan merancang ini berbarengan dengan berbagai perwakilan dari employee kita, di mana di sini kita ingin bersama-sama menerapkan budaya make it happen, make it sustain. Nah, itu apa maksudnya? Adalah kita ingin menjadi komunitas dan company di mana kita punya sense of urgency dan siap menghadapi semua tantangan, serta menjadikan karya kita itu sesuatu yang sustain dan bisa berlangsung untuk grow secara jangka panjang. Oh, gitu. Oke, I see. Kalau bicara sedikit tentang dunia traveling ya, kan ini sebetulnya naik turunnya cukup heboh gara-gara ada pandemi ya. Betul. Tentunya ketika ada pandemi semua terpukul. Betul. Kemudian sekarang mungkin orang sudah berani keluar lagi dari rumah, keliling-keliling, mungkin staycation atau bahkan traveling yang agak jauh sedikit sudah mulai berani ya. Betul. Gimana tuh lika-liku itu membawa perubahan di Pegi-Pegi sendiri? Kalau flashback ketika pandemi seperti apa, sekarang udah balik normal lagi atau seperti apa? Iya. Ya, nggak bisa dipungkiri ketika seluruh dunia dihantam pandemi COVID ya, tentunya industri travel merupakan industri yang sangat terdampak, dan kita sempat ada ibaratnya di one of the lowest point lah ya. Tetapi thankfully 2021 akhir sampai 2022 ini kita sudah memasuki fase recovery, di mana kita sekarang fokus untuk bisa grow atau tumbuh lagi secara stabil untuk jangka panjang, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Kalau ketika dulu ada pandemi itu sebenarnya aktivitas teman-teman Pegi-Pegi apakah ada diarahkan ke sesuatu yang berbeda gitu kan, pasti marketingnya agak berhenti sedikit itu ya, jualannya agak berhenti sedikit. Apakah ada aktivitas yang difokuskan ulang gitu ketika itu terjadi? Ya, dari perspektif bisnisnya ketika pandemi terjadi, sebetulnya yang menjadi fokus pada saat itu adalah mencari cara-cara kreatif dan mengikuti apa yang bisa tentunya diserap oleh market lah ya. Pada saat itu jadi kita fokus banyak menggarap akomodasi domestik, karena pada saat itu kita melihat trennya itu mengarah kepada local staycation gitu. Itu yang dilakukan pada saat itu. Dan kalau sekarang seiring juga tadi dengan recovery-nya di market, kita mulai kembali fokus ke berbagai lini bisnis kita sih. Oh, jadi hampir balik lagi ke semula ya sebetulnya. Baik. Kita nanti akan keliling di sini, mungkin bisa dijelaskan key interest points yang saya nanti harus mungkin lihat. Iya, boleh. Apa aja nih yang kira-kira menarik di sini saya perlu lihat? Jadi lantai kita ini sebetulnya terbilang menarik ceritanya karena kita sebetulnya baru saja membuka atau launch lantai ini kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu. Fresh banget ya? Fresh banget. Jadi yang menarik adalah di sini kita tentunya mengikuti cara-cara ataupun nature dari mayoritas dari employee kita, di mana nature of work kita itu membutuhkan banyak
kolaborasi, tetapi juga tetap membutuhkan waktu untuk focus time gitu, sehingga kita mencoba mengkolaborasikan dua nature of work yang berbeda tadi menjadi layout yang akhirnya difinalkan menjadi kantor kita. Jadi ada yang ketutup, open space, Betul. kombinasi gitu ya. Betul. Ada yang mungkin bisa menyendiri, Betul. bisa kerja tanpa gangguan. Betul sekali. Oke, main-mainnya ada juga? Tentunya ada main-mainnya, ada untuk relax juga ada. Untuk istirahat? Untuk gitu. istirahat ya. Baik, nanti kita lihat ya. Oke. Baik. Nah, Mas Iwan, sekarang kita udah berada di tengah-tengah area kerja, di mana Pegi-Pegi People itu biasa bekerja sehari-hari. Nah, Pegi-Pegi People itu adalah sebutan untuk employee di Pegi-Pegi. I see. Ada berapa totalnya kalau semua ya? Sekarang total employee kita kurang lebih 300 orang. 300 orang? Dan Ya. itu Jakarta aja atau? Enggak, 300 orang itu tersebar di beberapa, di Jakarta dan beberapa cabang kita seperti di Bali, Jogja, dan Surabaya. Tempat-tempat yang memang tourism spotnya tuh Betul banyak banget. ya gitu Ya. ya. Kalau 300 itu paling banyak apa sih sebenarnya perannya atau mungkin di divisi apa gitu yang Oke. paling banyak? Ya, karena memang di Pegi-Pegi itu bisnis kita berbasis teknologi, jadi dari 300 orang itu mayoritas adanya di tim developer atau software engineering kita. Oke, mungkin 50% sendiri itu ya? Iya, betul. Oke, sisanya lagi? Sisanya tersebar di tim marketing and sales, Oke. dan juga corporate function seperti HR, finance, IT support dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya bikin konten itu di marketing and sales ya? Betul, Oke. betul. Karena dunia traveling ini kan erat kaitannya dengan konten marketing ya? Iya, betul banget. Itu tim yang membuat konten ataupun digital marketing kita juga itu adanya di dalam marketing and sales. Itu juga cukup besar ya size-nya pasti ya? Iya, Kalau orang bilang dibandingkan travel agent yang konvensional ya, biasanya harusnya lebih dikit karyawannya. betul. Dan kerjanya juga sangat didukung oleh teknologi. Sebetulnya berasa banget nggak sih itu di Pegi-Pegi Iya, prinsip itu? iya. Mungkin secara nggak langsung memang berasa karena I think yang membedakan secara langsung konvensional travel agent dengan kita kan adalah core functions-nya tadi ya, dimana kalau konvensional mungkin akan heavy-nya berada di fungsi komersial atau sales, di mana mereka melakukan customer facing secara langsung dan juga partnership dengan para partner akomodasi ataupun airlines kita. Nah, kalau di kita karena memang yang menjadi core functions-nya itu adalah teknologi atau aplikasinya itu sendiri, sehingga core functions-nya yang memang paling besar ada di situ. Itu sih sangat terlihat. Oke, jadi memang fokus sebagai tech company-nya sendiri ya. Betul. Dan sebenarnya kan banyak sekali ya pemain travel tech gitu di Indonesia ya. Yang membedakan Pegi-Pegi apa sih? Mungkin dari sisi people management-nya gitu. Apa yang kira-kira unik hanya ada di Pegi-Pegi? Oke. Di Pegi-Pegi sendiri secara people management actually sebetulnya konsep people management itu kan memang sangat luas ya. Tetapi yang sangat kita fokuskan di sini adalah sebagai sebuah organisasi itu kita betul-betul fokus di kita memfokuskan untuk menguatkan diri di beberapa area gitu. Yang pertama adalah communications, lalu appreciations dan juga development gitu. Jadi di area communications kita memastikan bahwa seluruh rencana bisnis, vision and mission dan juga strategi and goals itu terkomunikasikan dengan baik ke seluruh employee kita secara rutin. Seperti itu kita sampaikan di regular town hall dan juga newsletter kita gitu. Nah, yang kedua adalah kita juga sebagai company kita ingin memastikan bahwa employee kita itu memiliki sense of development dan area untuk berkembang, sehingga kita juga memastikan bahwa seluruh program learning itu bisa kita akomodasi untuk para employee kita dan juga dari sisi engagement agar mereka cukup kenal satu sama lain untuk bisa berkolaborasi dengan lebih baik gitu. Nah, yang ketiga dari sisi apresiasi kita juga memastikan bahwa we can provide
up to the standard dari sisi compensation and benefit, dan juga kita memiliki benefit-benefit yang cukup unik sebagai travel company, yaitu seperti travel benefit dan juga home office allowance untuk mendukung flexible working arrangement. Oke. Sebetulnya kalau buat yang ingin baru mulai karir ya, berkarir di industri hospitality, travel, mungkin travel tech secara spesifik ya, sebenarnya masih ada masa depannya kah? Tentunya dengan goncangan pandemi dan juga mungkin ancaman-ancaman eksternal lain yang kita nggak tahu gitu ya di kemudian hari. Ataukah memang sebenarnya industri ini memang nggak ada matinya, sampai kapanpun orang akan tetap sering traveling dan sebagainya? Ya, menurut saya pribadi kalau ngomongin challenge dari sisi eksternal itu akan selalu ada di setiap industri ya. Nah, kalau mengenai travel sendiri, memang opportunity untuk market ini akan selalu ada, itu tidak akan mati karena orang akan selalu mobile ya, akan selalu punya kebutuhan untuk travel dan mobile, sehingga potensi untuk bisnis ini akan selalu baik ke depannya. Oke. Ada manfaatnya nggak sih sebetulnya? Misalnya saya kerja di pagi-pagi gitu, apakah saya ada benefit misalnya untuk traveling atau seperti apa tuh kaitan antara bisnisnya dengan employee benefitnya? Ya, tentunya ada. Jadi kalau join di pagi-pagi sampai dengan durasi bekerja tertentu akan mendapatkan travel benefit. Oh, bisa jalan-jalan gitu? Bisa dong. Oke. Dan tentunya dengan desain yang sangat keren dong ya pastinya ya? Iya. Oke, saya lihat kalau di websitenya pagi-pagi itu sangat menonjolkan fun traveling gitu. Betul. Itu mungkin angle yang nggak ketemu di banyak travel agent yang lain. Mungkin bisa ceritakan sedikit filosofi itu. Ya, jadi secara positioning kita di market, kita memang ingin menyasar para younger travelers gitu. Jadi memang kita mau memposisikan diri kita di market sebagai online travel agent yang unik dan bisa memberikan experience yang berbeda untuk traveler yang berusia lebih muda dan mencari fun experience. Oh, arahnya ke sana ya. Memang. Jadi sangat segmen spesifik gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Tadi saya keliling, saya lihat ada phone booth gitu ya, ada tempat relaksasi dan lain-lain. Mungkin bisa ceritain beberapa elemen yang keren dari kantor ini. Oke, jadi untuk pembagian layout dari kantor kita ini, itu dimulai dengan working area kita, working space utama kita, di mana fasilitas dan layoutnya itu dibagi untuk bisa memfasilitasi kolaborasi untuk yang pingin open space atau open cubicle, tetapi juga memfasilitasi untuk yang lebih butuh privacy atau fokus gitu ya. Nah, di area yang lebih privacy tadi, selain meja-mejanya juga ada phone booth di mana itu bisa mengakomodasi yang butuh private conversation gitu ya. Selain itu tentunya juga ada meeting room di mana itu juga kolaborasi yang lebih private untuk tim-tim tertentu gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya relax corner di mana ini layoutnya cukup unik ya, ada day bed dan juga swing ya untuk teman-teman yang ingin mungkin beristirahat di jam makan siang ataupun di sore hari. Selain itu kita juga punya game arcade di mana ada beberapa fasilitas games dan permainan di situ untuk teman-teman yang mau break sejenak ataupun mau main after office hours gitu ya. Selain itu kita juga punya pantry, di mana pantry sini cukup luas, itu bisa digunakan tentunya untuk lunch break, dan juga ada mini auditorium untuk beberapa event kita yang cukup multifunction ya area ini. Gitu, kurang lebih seperti itu. Bisa buat town hall juga mungkin. Bisa buat town hall, benar. Press conference. Betul banget. Gitu ya. Oke, baik. Habis ini saya mau lihat ruang, katanya ada gaming room. Iya, ya, betul. Itu menarik sekali. Itu pastinya ada hubungannya sama fun experience ya. Iya, betul dong. Ini nih ya tempat mainnya ya. Iya. Betul. Apa aja nih yang biasa dimainin sama karyawan di sini? Di sini ada beberapa ya mainannya nih sama berbagai board game juga. Di sini ada pingpong table,
Ada yang kecilnya juga? Ada yang kecilnya juga, dari pingpong table-nya, lalu ada air hockey, ada chess, Uno, dan beberapa board game lainnya ya. Oke, bisa nonton juga ya di situ ya? Bisa nonton, dan di area game arcade yang satunya kita juga punya FIFA ya. PlayStation 5. PlayStation. Oke, interesting. Dan ada kamar juga di sebelah sana ya kelihatannya? Betul, ada kulkas, pantry. Ada pantry dan ada area duduk-duduk lah ya untuk bisa sore-sore sambil coffee atau lunch. Ini benar-benar konsep work-life balance yang dicari sebetulnya ya? Salah satunya, betul. Yang sangat penting banget tentunya buat anak muda ya? Tentu. Apabila ada yang mau join nih Ya. dengan kantor yang keren begini, prosesnya seperti apa sih? Kan Mbak Melani pegang hiring kebetulan ya? Iya, betul. Ya. Untuk bisa join di Pegi-Pegi, job vacancy kita bisa diakses di karir website kita, masuk ke pegipegi.com, lalu ke section karir. Selain itu juga bisa diakses di LinkedIn kita di Pegi-Pegi, dan juga social media account di Instagram @pegipegi.live. I see, oke. Kita ada kuis kan ya buat marketeers yang sudah menyimak dari awal tadi. Ada pertanyaan mungkin dari Mbak Melani? Oke, ada. Kuisnya dengan pertanyaan, sebutkan salah satu core values kita atau salah satu dari Pegi-Pegi 5 Essentials yang menjadi core values kita. Tadi kita bahas, kita tunjukin bahkan. Betul, udah ditunjukin tuh. Iya, baik. Udah ada bocorannya. Betul, betul. Mbak Melani, ada pesan khusus mungkin buat marketer semua? Ya, pesan khususnya adalah kita di sini di Pegi-Pegi seiring dengan berangsurnya kembalinya bisnis setelah dampak pandemi ya. Di sini kita juga baru saja meneguhkan lagi nih our core values dan budaya perusahaan dengan Pegi-Pegi 5 Essentials yang harapannya juga bisa meningkatkan kualitas dari bisnis dan company kita, sehingga bisa melayani para travelers dan para marketers untuk bisa traveling lagi dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan kita di sini juga terbuka untuk para talent di luar sana yang mau bergabung sebagai Pegi-Pegi people atau employee di Pegi-Pegi untuk bisa mengakses langsung career atau job vacancy kita di berbagai platform yang ada. Baik, makasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama, hari ini. Mas Iwan. Udah welcome kita di kantor yang luar biasa. Terima kasih.